Halo teman-teman dari Misteri Sumatera. Hari ini kita akan memulai episode baru di awal tahun 2025. Karena banyak kejadian-kejadian di tahun 2024 membuat banyak hal-hal baru. Hari ini kami ada di Yogyakarta. Ya, untuk di episode di awal tahun 2025 ini kami memulai di kota Yogyakarta. Kami tidak mengerti juga kenapa sejarah masa lalu membawa kami ke kota Yogyakarta di hari ini. Kenapa episode ini juga kami tidak dimulai dari Jogja, kami juga tidak terlalu mengerti, tapi kami ingin mengikuti alur sejarah yang ada di Nusantara ini. Hari ini kami akan berkunjung ke Museum Sono Budoyo, Yogyakarta ya. Jadi ini di episode pertama di tahun 2025 ini. Kami memulainya dari Yogyakarta. Biarlah ini menjadi suatu misteri yang akan membuka pintu-pintu yang belum tersingkap dalam sejarah-sejarah di Sumatera. Dan apa hubungannya dengan kawasan ini, biarlah waktu yang akan membuktikannya. Tapi kami akan memulai dari Yogyakarta. Oke teman-teman, kita sudah ada di Museum Sono Budoyo dan kita akan bayar tiket dulu ya. Kita mau keliling-keliling dulu ke dalam. Sebenarnya kami sudah pernah ke sini beberapa kali, ke Museum Sono Budoyo di Yogyakarta ini. Ini bukan kunjungan pertama. Hanya di episode ini kami juga tidak mengerti kenapa sejarah-sejarah masa lalu di Sumatera membimbing kami ke kawasan ini untuk di awal tahun 2025 ini. Kita bayar tiket dulu ya guys. Oke teman-teman, kita udah bayar tiket. Murah kok tiketnya, cuman 10.000. Jadi kita ke Museum Sono Budoyo ini tentang sejarah di Oke teman-teman, kita nih sudah di dalam museum ya. Jadi di dalam museum ini kita mulai dari yang pertama yang ada di pintu masuk sebelah kanan, yaitu tempat peninggalan-peninggalan candi-candi. Seperti kita ketahui bahwa di Jawa Tengah ini terlalu banyak candi. Apalagi di Yogyakarta ini terlalu luas untuk dibahas. Cuman di sini ada sebahagian peninggalan-peninggalan itu dari zaman era Hindu dan Buddha. Oke teman-teman, jadi era-era Hindu dan Buddha kan tidak mungkin ditinggalkan dari sejarah-sejarah yang ada di Yogyakarta ini. Konon Borobudur itu juga dibangun dari raja-raja yang punya darah Sumatera, yang berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Namun kita tidak terlalu membahas itu ya teman-teman, karena memang fokusnya bukan untuk membahas di situ. Kita hanya ingin melihat Museum Sono Budoyo yang ada di Yogyakarta ini. Jadi ini tempat memang menjadi kawasan yang sangat disenangi banyak orang untuk urusan kebudayaan sejarah. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam Museum Sono Budoyo, di mana di dalam ini lebih cenderung untuk artefak-artefak masa lalu yang ada di kawasan ini dahulu kala, mulai dari zaman
era Hindu Buddha bahkan sebelumnya. Oke, jangan lupa untuk berkunjung ke sini ya, teman-teman. Ini koleksi di zaman megalitik. Jadi sebelum era-era Hindu dan Buddha. Dan ini adalah koleksi-koleksi original. Jadi di museum ini sebelum zaman candi-candi peninggalannya juga banyak ditemukan di kawasan ini. Ini adalah peninggalan-peninggalan zaman megalitik atau neolitik. Semua tersimpan ada di Museum Sonobudoyo di Yogyakarta. Jadi kalau mau lihat sejarah-sejarah di kawasan ini ya memang Anda harus datang dulu ke sini, ke Museum Sonobudoyo ini. Di sini banyak kita bisa belajar tentang hal-hal yang masa lalu sebenarnya cukup canggih sih di zaman itu. Apalagi ini Nekara ini. Di zaman masa perunggu besi. Ini zaman perunggu besi. Jadi belum era Hindu, belum ada candi-candi. Jadi sebenarnya kecanggihannya sudah cukup di zaman itu, cuman ya di zaman itu sudah canggih. Kalau dibandingkan zaman sekarang ya pasti udah ketinggalan. Nah, kita memasuki zaman pengaruh Hindu dan Buddha di kawasan ini. Di kawasan Jawa Tengah, Jogja. Teman-teman kalau ke Yogyakarta sebenarnya harus ke sini dulu. Jadi penemuan-penemuan arkeologi yang sangat berharga pada umumnya disimpan di museum di sini. Apalagi di sekitaran-sekitaran candi. Karena museum kan sangat melindungi. Nih tempayan, tempat air sebenarnya ini kan udah dari zaman dahulu sudah ada. Kalau kita zaman sekarang apa? Ember. Jadi tempayan-tempayan ini sebenarnya reinkarnasinya ke zaman sekarang itu apa? Ember. Ember, tempayan itu sebenarnya nggak jauh beda. Jadi kalau kalian lihat ini sih sebenarnya lihat ember zaman sekarang. Gitu. Jadi teman-teman memang kalau ke Yogyakarta jangan lupa untuk berkunjung ke museum nasional deh, Sonobudoyo atau di Jawa Tengah ini. Nah, ini kita memasuki era Hindu Buddha. Wah, ini keris-keris Mahasakti semua nih. Di zaman Candi Prambanan keris-keris sudah ada. Nih sebenarnya ini sih kalau saya lebih tertarik nih. Disentuh. Wah, ini dia tombak cakra. Keren ya. Jadi untuk implementasinya udah menggunakan teknologi. Ini adalah tombak cakra. Nah sebenarnya dari senjata-senjata ini yang paling keren nih. Kalau saya senang nih. Rupanya namanya tombak cakra sama ini. Ini konon senjata para dewa. Senjata runcing untuk dekat di ujung wilatan tombak. Nah, namanya tombak cakra. Kita tos sebelahnya. Penobatan raja. Jadi ini tombak raja. Dia canggih juga ya. Nah, jadi ini tombak Dwi Sula, penobatan raja. Nah, kalau saya sih lebih senang lihat ini. Ini memang senjata para dewa di zaman Hindu Buddha. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini juga masih
berhubungan dengan di zaman era Hindu-Buddha di kawasan ini. Jadi sebenarnya Museum Sono Budoyo ini keren untuk dipelajari teman-teman. Di zaman itu sebenarnya canggih. Apa yang tidak ada di Museum Nasional di Indonesia ada di sini. Ini keren nih. Kakara berasal bahasa Sanskerta tongkat yang berbunyi. Kakara tongkat yang dipakai ketika berziarah ritual keagamaan juga sebagai senjata pertahanan oleh para pendeta Buddha. Gua pikir ini tadi apa yang di kapal itu. Untuk kapal itu saya lupa apa namanya. Nah, rupanya untuk senjata gitu. Oke teman-teman, ini kita memasuki kawasan Museum Sono Budoyo di zaman pengaruh Hindu Buddha. Kita ke zaman yang berbeda lagi. Oke teman-teman, kita memasuki ke zaman Islam dan kebudayaannya di Museum Sono Budoyo ini. Tadi kita kan Hindu Buddha, sekarang memasuki kawasan masuk kawasan era Islam dan kebudayaannya. Jadi di sini sudah memasuki kawasan-kawasan era dan oke teman-teman, tidak terlalu banyak sih di sini. Karena memang tempatnya ada lagi gitu kalau untuk yang lebih dalam. Namun ini gambarannya ya dari Hindu dan Buddha. Sekarang kita memasuki Islam. Kita memasuki ruangan lainnya lagi. Nah ini udah boneka-boneka pertunjukan wayang di sini. Jadi ini namanya kawasan boneka-boneka pertunjukan. Ciri khas dari Jawa Tengah, wayang. Bahkan di Pulau Sumatera ini masih ada. Sumatera kan terkenal dengan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera yang tradisi Jawanya masih ada, masih lengkap. Oke teman-teman, kita memasuki kawasan museum permainan tradisional Jawa. Ada yang lucu di sini teman. Mungkin teman-teman kalau melihatnya unik lah. Oke, cuman yang ini yang kita yang permainan adu kemiri. Ya, ini kemiri nih. Gimana cara mainnya saya juga nggak tahu nih. Ini permainan adu kemiri. Oke. Ini tempat adu jangkrik. Oh, ada permainan adu jangkrik. Nomor 1 permainan adu jangkrik, bambu adu jangkrik, alat-alat angin jangkrik. Jadi ini sebenarnya alat-alat permainan jangkrik. Saya juga baru lihat ini. Jadi di sini ada permainan alat untuk para jangkrik. Jadi rupanya jangkrik dulu menghibur. Karena suara jangkrik itu mungkin enak. Oke, teman-teman, kita ke sini lagi. Dakon. Ini dakon. Di Sumatera Utara ada juga dulu permainan ini, tapi saya lupa namanya. Mirip-mirip begini ada. Nah, ini lagi nih. Nah, permainan seperti ini dakon katanya. Congklak. Oh, dari India. Ternyata congklak ini dari India. Ya, permainan kita semuanya banyak dari India. Nah, congklak ya. Di Sumatera Utara, di Sumatera juga ada. Oke, kita ke sini nih, teman-teman. Nah, ini udah alat permainan tradisional tapi sudah agak-agak modern sedikit. Nah, ini yang saya mau tunjukin teman-teman. Itu yoyo yang saya ingat ya. Ini gasing, tapi ini gasing di Jawa. Kalau gasing di Sumatera kan agak beda nih. Ini kapal klotok. tek yang taruh minyak makan. Kalau di Sumatera Utara banyak yang jual nih. Ternyata itu dari sini rupanya. Dari Jawa. Oke, teman-teman, itu dulu ya sampai di sini untuk permainan tradisional Jawa. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Nah, ini sudah seni ukiran Jawa. Ini gedung kawasan seni ukiran Jawa. Oke teman-teman, kita agak panjang membahas museum di sini ya. Biar lebih enak mendengarnya. Kalau hanya sekilas-sekilas kan nggak enak. Nah, ini seni ukiran Jawa. Di Jawa Tengah
ataupun di Pulau Jawa lah, Jawa Tengah, Jawa Timur kan seni ukiran memang paling jago dari zaman dahulu. Ya candi-candi itu kan dibangun dengan seni ukiran yang luar biasa itu. Orang di Jawa memang sangat gimana ya, kita yang di Sumatera kan agak susah kalau bikin seni ukiran. Di sini sabar banget ngukir-ngukir. Coba bayangkan ini, begini sabarnya kalau diukir zaman dahulu kala. Kalau di Sumatera ngukir gini udah tahu deh gimana, ya kan? Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya lagi ya. Nah, ini sudah masuk tradisi si tutur dan tulisan. Oke. Nih. Kita masuk di sini tradisi tutur dan lontar. Wah, banyak banget di sini teman-teman. Yang bisa ini seni ukir ini. Wah, kalau di Jawa memang jago banget deh. Saya akui mereka kalau ngukir begini sabar banget. Ini kapal miniatur perahu jenggolan abad 20. Udah abad modern sih. Masyarakat bahari dan petani. Oke, kita tidak usah terlalu panjang di sini ya. Oke, ini peninggalan cantik Garuda. Oke teman-teman, kita sudah di pintu keluar ya. Jadi mungkin sampai situ aja episodenya. Silakan datang ke Museum Sono Budoyo di Yogyakarta.